Orang tuaku, mamaku, adikku, anakku. Itu rumah hasil ngamen lu tuh? Hasil nabung? Jadi aku ngamen di jalan, aku menafkahi adikku, anakku, mamaku, papaku, nenek, dan ponakan. Assalamualaikum sahabat beriman. Seseorang yang sempurna Islamnya dalam menjalani hidup ini akan senantiasa meninggalkan pekerjaan yang buruk namun beralih kepada kebajikan. Inilah yang dinamakan hijrah yang sebenarnya. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, orang yang sempurna Islamnya ialah orang yang menyelamatkan orang Islam lainnya dari gangguan lidahnya dan tangannya. Dan orang yang berhijrah sebenarnya itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Imam Bukhari, siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah pahamkan atasnya perihal agama. Seperti kisah saudara kita ini, yaitu Mondi Tato, yang dulunya adalah seorang anak pang yang tidur di pinggir jalan, yang wajah dan matanya dipenuhi dengan tato, dan sekarang hidupnya berubah 100% setelah bertemu Ustadz asal Malaysia, yaitu Ebit Leo, dan sekarang wanita itu memilih untuk berhijrah. Sekujur tubuhnya penuh tato hingga di bagian wajah dan matanya. Ustadz Ebit Leo pun memberikan sejumlah uang santunan untuk Mondi. Kendati wajahnya dipenuhi tato, Mondi sebenarnya memiliki paras yang cantik. Sejak kecil, janda berusia 21 tahun ini hidup susah hingga sering tidur di jalanan. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang mampu meluangkan waktunya, dia bersungguh-sungguh datang ke tempat majlis ilmu untuk belajar. Walaupun, dia menempuh jalan walaupun jalannya sulit. Bukanlah, jalannya berliku, tidak mudah dia lalui. Walaupun belajar cuma satu ayat, satu hadis, tapi dia mau datang untuk menghadirkannya, maka lihat kalimatnya. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Semua perjuangannya itu akan diganti oleh Allah setiap langkahnya dengan memudahkan dia ke surga. Tibalah seorang, pelaku maksiat yang banyak sekali ia kerjakan. Dia sudah membunuh 100 orang. Mabuknya tak terhitung. Jadi kalau ada orang sekarang masih mabuk, dia telat. Sudah ada yang mabuk lebih dulu dan banyak sekali mabuknya. Dan jangan bersaing dengan orang ini karena Anda tidak akan menang. Baik, tapi hidayah datang kepada dirinya. Konsultasi dengan seorang alim, syekh, ustadz. Kata ustadz ini, kamu bukan berarti nggak bisa jadi baik. Kamu ini orangnya baik, cuman tinggal di lingkungan yang tidak baik. Pindahlah dulu dari lingkungan ini, belajar ke seorang syekh di majlis ilmu sana. Setelah baik, kembali ke sini untuk berdakwah. Dia datang kemudian menempuh jalan, pergi ke majlis ilmu itu. Di pertengahan jalan, tiba-tiba ajalnya hadir. Lebih cepat dari apa yang dia duga. Maka perhatikan kalimatnya. Di jalan dia bertobat menuju majlis ilmu. Tobatnya menggugurkan dosa-dosanya. Orang yang selalu ingin tobat disebut dengan tawwabin. Orang tawwabin, rumus dari Quran dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Paling kanan di pertengahan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang mau bertobat. Kemudian cinta Allah ketika diberikan pada seorang hamba, maka hal yang Allah berikan pertama kali pada yang dicintainya adalah ampunan dari semua dosanya. Rumusnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan Muhammad pada orang-orang yang serius mencintai aku. Ikuti tuntunanku, tuntunan Nabi, maka aku akan mencintaimu. Sekarang perhatikan persamaannya. Kalau aku mencintai seorang hamba, kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Maka hal pertama yang aku berikan pada orang-orang yang aku cintai adalah aku gugurkan semua dosa-dosanya. Orang tadi bertobat, mendapatkan cinta Allah. Orang tadi dapat cinta Allah, digugurkan semua dosa-dosanya.
Saat digugurkan itulah kemudian ia melangkahkan kakinya untuk belajar. Belum sampai ke majlis ilmu, tiba-tiba datang ajalnya dan seketika keluar kalimat langsung dari Allah Subhanahu wa taala.